sebagaimana di dalam kitab Shahihul Ibad, salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantahi. Di dalam kitab itu, agar kita digolongkan hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, nasbiru 'alal bala, bersabar tatkala Allah timpakan ujian dan cobaan kepada kita. Karena setiap kita pasti Allah berikan ujian. Siapapun kita, orang kaya walaupun banyak hartanya, tinggi jabatannya, tetap Allah berikan ujian dan cobaan kepadanya. Orang miskin juga diuji Allah, pejabat dan bahkan sekelas Nabi dan Rasul yang maksum, mustahil melakukan dosa, dijamin Allah masuk ke dalam surga, tetap Allah berikan ujian dan cobaan kepadanya. Selagi kita hidup di dunia ini, pasti ujian akan datang kepada kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sampai kapan pula Allah menguji kita? Hatta yakin, sampai kematian menjemput kita. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nabluwakum bisirri wal khairi fitnah, kata Allah, akan kami uji kamu dari keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai ujian untukmu. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan kembali. Sudah jelas ayat ini menyatakan kepada kita bahwa ada kalanya Allah uji kita dengan bentuk keburukan, dan ada kalanya pula Allah uji kita dengan bentuk kebaikan. Bagaimana pula ujian bentuk keburukan yang Allah berikan kepada kita? Di antaranya penyakit yang hari ini kita alami, itu adalah ujian bentuk keburukan yang Allah berikan kepada kita. Bencana yang turun di negara kita, yang turun di kampung kita, itu adalah ujian bentuk keburukan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ingat, ujian itu hanya bagi hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila yang tidak baik, apabila yang tidak kita sukai datang kepada kita, selagi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu adalah ujian bentuk keburukan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau kita jauh kepada Allah, kita tinggalkan perintahnya, salat kita tinggalkan, masuk Ramadan kita tidak mau berpuasa Ramadan, kita putuskan silaturahim, berbuat zalim kepada saudara-saudara kita. Apabila datang penyakit kepada kita, apabila datang bencana kepada kita, dan yang tidak baik, yang buruk-buruk datang kepada kita, itu bisa jadi teguran dan bahkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian ada kalanya pula Allah uji kita dengan bentuk kebaikan. Ternyata ujian dari Allah bukan hanya bentuk buruk, bukan hanya bentuk yang sulit-sulit datang kepada kita, tetapi kebaikan yang hari ini kita dapatkan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pula bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita? Ujian bentuk kebaikan diantaranya adalah harta. Hari ini harta itu kita senangi, hari ini harta itu kita cari, kita perlukan. Tetapi ingat bahwa harta yang hari ini kita miliki itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menguji kita dengan bentuk harta? Karena ada di antara kita, dia punya harta, dia cari harta itu dengan cara yang halal, tetapi dia tidak pernah membelanjakan hartanya. Dia simpan hartanya, pelit kepada orang lain, pelit terhadap dirinya, dan bahkan pelit terhadap keluarganya. Ada juga di antara kita, dia punya harta, dia cari harta itu dengan cara yang halal, tetapi dia belanjakan
kepada yang haram. Ada juga di antara kita, dia punya harta, dia cari dengan cara yang haram, tetapi dia belanjakan kepada yang halal. Oleh karena itu, bahwa harta adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini kita banggakan, yang selama ini kita cari, kita rebutkan, ternyata itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita mencari harta dengan cara yang halal dan kita belanjakan pula kepada yang halal. Kemudian Allah uji kita dengan bentuk kebaikan, ialah jabatan. Pada hari ini jabatan diperebutkan oleh manusia, padahal secara hakikatnya jabatan itu adalah ujian dari Allah. Kenapa Allah uji kita dengan bentuk jabatan? Karena banyak di antara manusia terkalahkan dia tidak amanah kepada Allah, dia tidak amanah kepada manusia, dan bahkan dia tidak amanah terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, yang baik yang datang hari ini kepada kita itu secara hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kenapa Allah berikan ujian dan cobaan kepada kita? Karena setiap kita Allah uji, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terkhusus saudara-saudara kita hari ini sampai detik ini, yaitu saudara kita yang ada di Palestina. Sampai hari ini mereka dimusuhi oleh orang-orang kafir. Kenapa Allah berikan itu semua? Apa hikmah ujian yang Allah berikan kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Tabrani. Apa kata Allah? Wa yaqulu Allah Ta'ala lil malaikah. Allah berkata kepada malaikat, intaliqu ila abdi, kata Allah, malaikat, pergilah kau kepada hambaku, fasubbu alaihi bala sabba, maka timpakan bermacam ujian dan cobaan kepada hambaku. Kenapa Allah timpakan ujian dan cobaan kepada kita? Fa inni uhibbu an asma'a sauta, maka sesungguhnya aku ingin, kata Allah, mendengar suara derita keluhan hambaku tatkala aku timpakan ujian dan cobaan kepadanya. Itulah hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad, agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita semakin mau meminta kepada Allah. Apapun bentuk ujian datang kepada kita, baik dengan bentuk keburukan maupun dengan bentuk kebaikan, alangkah sombongnya kita tatkala Allah menguji kita, kita tidak mau meminta kepada Allah, kita tidak mau berdoa kepada Allah, kita tidak mau mengadu kepada Allah, padahal Allah perintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku akan kukabulkan itu. Ketika Allah menguji kita, apapun bentuk ujian itu, mintalah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, wahai orang yang beriman, kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika itu kita lakukan, insyaallah tergolonglah kita hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.